Mari semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan, come on. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Mari angkat kedua tanganmu, katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti
Engkau mengasihi setiap kami. Kami tahu Tuhan Engkau memberkati hidup kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini, kami mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Apa yang kami miliki kami berikan untuk Engkau Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Yang siap untuk memberi bagi Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. He will be my God.
percaya hari ini Tuhan, Kau yang membukakan setiap jalan bagi setiap kami Tuhan. We believe in your name Jesus. Percaya mujizat
percaya pada mujizat hari ini, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. We believe in you, Jesus. Betapa mulia nama-Mu Tuhan, ku angkat hati menyembah. Dengarlah doaku, nyatakan kemuliaan-Mu. Yesus, Engkaulah harapan. Terang-Mu menuntun dalam kesesakan, Kau yang berikan kekuatan. Dengarlah doaku, nyatakan kemuliaan-Mu. Yesus, Engkaulah jawaban. Dengan senap hatiku berseru, ya Tuhan, segenap jiwaku percaya padamu. Kuasa nama Yesus yang sanggup memulihkan dan menyembuhkanku. Mari sekali lagi bangkit berdiri bersama-sama. Terang-Mu menuntun dalam kesesakan, Kau yang berikan kekuatan. Dengarlah doaku, dengarlah doaku, nyatakan kemuliaan-Mu. Yesus, dengan senang hati, dengan senang hatiku berseru, ya Tuhan, segenap jiwa kuasa nama Yesus yang sanggup memulihkan. Dengan senang hati, dengan senang hatiku berseru, ya Tuhan, segenap jiwa kuasa nama Yesus yang sanggup memulihkan. Dengan senang hati, dengan senang hatiku berseru, ya Tuhan, segenap jiwaku percaya padamu. Kuasa nama Yesus yang sanggup memulihkan dan menyembuhkanku. Kuasa nama Yesus, kuasa nama Yesus, oh, kuasa nama Yesus yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan.
percaya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, hanya nama-Mu Yesus. Kami percaya, kami percaya, kami percaya Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan. Kau harapan kami Mari angkat kedua tanganmu, katakan, dengan senang hatiku berseru, ya Tuhan, segenap jiwaku percaya kuasa nama Yesus yang sanggup memulihkan. Dengan senang hati, dengan senang hatiku berseru, ya Tuhan, segenap jiwaku percaya padamu, kuasa nama Yesus yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Kuasa nama Yesus, kuasa nama Yesus yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Sekali lagi dengan imanmu katakan, kuasa nama Yesus yang sanggup memulihkan dan menyembuhkanku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Katakan ku yakin saat ku menang, saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang.
mujizatnya. Engkau alasan kami semua ada di dalam ruangan ini. Oleh karena kami memujamu, oleh karena kasih akan kami, Engkau turun ke dunia ini Tuhan, menyelamatkan kami, menjamah setiap kami,
mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini, kami semua di dalam ruangan ini ingin berjumpa dengan Engkau, Tuhan Yesus. Engkau indah di tempat ini. Engkau mulia. Engkau luar biasa. Izinkan kami semua mengalami-Mu Tuhan. Datanglah di tempat ini Tuhan. Kami mempersilakan Engkau untuk bertahta di tempat ini. Tuhan Yesus, Allah yang kami puja. Kami menyayangi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kebaikan-Mu, kasih-Mu telah menyelamatkan dan menghidupkan setiap kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami percaya malam hari ini Engkau akan menjamah setiap orang yang ada di tempat ini tidak terkecuali. Karena Engkau sangat mengasihi kami semua. Karena Engkau sangat mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang baik. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Shalom. Selamat malam. Luar biasa, malam hari ini ada ribuan orang yang datang ke tempat ini. Tahukah Anda semua datang ke tempat ini itu oleh karena sepersetujuan dan agenda sorga yang membuat Anda semua dari berbagai pelosok yang ada di kota Surabaya dan sekitarnya bisa hadir di tempat ini malam hari ini. Oleh karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Amin semuanya. Malam hari ini kita hadir oleh karena nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita semua berkumpul oleh karena kita menyanjung satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dialah Raja, dialah Tuhan. Dialah pencipta seluruh alam semesta. Sorga, bumi dan seluruh isinya itu dibuat dan diciptakan oleh tangan Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang menciptakan semuanya. Dan termasuk manusia, kita semua adalah ciptaan tangan Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk merayakan Tuhan Yesus. Dan terlebih lagi untuk berjumpa dengan hadirat-Nya. Amin semuanya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sumiati Supit. Saya melayani sebagai hamba Tuhan di Gereja Mawar Sharon. Sepenuh waktu dan sepenuh hati. Karena Tuhan sudah baik dengan kita semua. Tuhan sudah baik di dalam kehidupan saya. Malam hari ini saya mau beritahu ribuan orang yang hadir. Kalau dari depan sini terlihat sangat jauh dengan Anda. Satu persatu saya tidak mengenal Anda. Tetapi malam hari ini kabar baiknya dan berita Injil pertama kali yang saya mau beritahukan kepada Anda bahwa ketahuilah Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda semua. Amin. Yang tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi Anda semua lambaikan tangan. Luar biasa, puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda. Semua orang yang ada di dalam ruangan ini Tuhan Yesus mengasihimu. Sekalipun saya tidak tahu Anda satu persatu, nama Anda siapa, datang dari mana, tinggal di mana, rumahnya di mana, sakitnya sakit apa, jasmani ataupun rohani, siapa keluarga Anda, identitas Anda selengkapnya saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, Tuhan Yesus yang menciptakan kita semua, mengenal Anda dan saya, nama demi nama, satu demi satu. Tuhan mengenal kita secara pribadi satu demi satu. Bukan hanya mengenal nama Anda. Bukan hanya tahu Anda sakit apa secara jasmani.
Bukan hanya tahu secara rohani apa yang menjadi pergumulan Anda. Bukan hanya tahu jiwa Anda itu seperti apa. Bahkan rambut di kepala Anda pun dan di kepala saya Tuhan Yesus tahu. Karena Dia yang ciptakan kita. Rambut sampai di kaki Tuhan yang ciptakan kita. Oleh karena itu Dia mengenal kita luar dalam, semuanya Dia kenal. Dan Dia katakan kepada Anda sekalian bahwa Dia sangat mengasihimu. Hari-hari sebelum mempersiapkan KKR Kesembuhan Ilahi Kuasa Nama Yesus, ketika saya sedang berbincang-bincang dengan salah seorang dari tim saya, ketika sedang berbincang-bincang, tiba-tiba hati saya diliputi dengan perasaan penuh dengan belas kasihan. Saya nangis, saya nangis, saya nangis. Saya pikir kenapa? Kenapa saya nangis? Ketika saya naik mobil, di dalam mobil itu saya juga nangis. Saya nangis. Ketika saya buka handphone saya ada foto orang-orang sakit, saya juga nangis. Saya pikir kenapa ini? Orang-orang itu saya nggak kenal. Dan mempersiapkan KKR di mana kami semuanya, saya dan semua tim Kuasa Nama Yesus yang ada berdoa untuk Anda sekalian. Ketika kami sungguh-sungguh melakukannya. Ketika setiap kali ada kesempatan tiba-tiba ada tangisan. Saya nangis, saya nangis, saya nangis. Saya tanya Tuhan, kenapa saya harus nangis untuk orang-orang yang saya nggak kenal? Saya nggak tahu nama mereka. Wajah mereka pun baru hari ini akan saya lihat. Foto itu pun ketika saya lihat foto-foto orang sakit. Ketika kawan-kawan kami mengunjungi orang-orang sakit dan mulai mendoakan. Ketika foto-foto itu ditunjukkan, ketika saya lihat hati saya hancur, saya nangis. Saya bilang Tuhan, di mobil saya nangis, di kantor saya nangis. Apa ini Tuhan? Dan kemudian Tuhan Yesus dengan lembut yang ada di dalam hati saya. Dan oleh rohnya menjelaskan di dalam hati saya bahwa Mimi kamu menangis oleh karena aku menaruh belas kasihan di dalam hatimu. Sedikit saja belas kasihan dan rasa sayang Tuhan Yesus kepada Anda diletakkan di dalam hati saya. Membuat saya nangis dan saya juga bingung kenapa ini nangis. Kenapa hati diliputi dengan kesedihan. Kenapa hati dipenuhi dengan belas kasihan. Kenapa? Dan Tuhan menjelaskan di dalam hati saya. Oleh karena saya mengenal mereka. Bukan hanya nama demi nama. Tapi sejarah hidup mereka. Penderitaan mereka. Kesukaan mereka. Semua yang mereka alami. Itu aku tahu Mimi. Dan sedikit saja aku taruh di dalam hatimu. Perasaan bagaimana aku berbelas kasihan dengan mereka. Tuhan jelaskan kepada saya. Ketika orang-orang sakit yang akan datang. Sakit secara jasmani, ada juga sakit secara rohani. Tuhan jelaskan ada orang-orang di dalam ruangan ini yang berkata, tapi gak ada yang tahu penderitaanku. Gak ada yang tahu sakit penyakitku. Aku kesakitan, tubuhku secara jasmani sakit. Ada yang sakit jiwanya. Ada yang sakit oleh karena dia terus kepikiran dengan apa yang menjadi beban di dalam hidup. Ada juga yang berkata, aku sudah habis banyak. Aku sudah keluar uang yang sangat banyak untuk biaya dokter di dalam negeri, di luar negeri, dokter yang satu ke dokter yang lain. Aku sudah habiskan banyak uang. Tapi hasilnya nggak ada. Yang ada adalah tubuhku merasa kesakitan. Belum lagi jeritan dan rintihan para keluarga. Keluarga-keluarga yang mendengar vonis dokter. Oh, sakit penyakit dari bapak, ibu, saudara Anda tidak akan bisa disembuhkan lagi. Anda keluar uang hanya untuk sementara saja pengobatan demi pengobatan. Untuk menunda kematian. Dan untuk meringankan rasa sakit dan kemudian akan sakit lagi. Dan ketika keluarga mendengar berita demi berita. Maka keluarga hancur hati dan menangis. Dan ketika Tuhan Yesus
yang mati di atas kayu salib mendengar itu, melihat itu. Apakah Anda pikir Tuhan Yesus tidak melihat? Apakah Anda pikir Tuhan Yesus tidak mendengar? Dia tahu jeritanmu, Dia tahu perihmu, Dia tahu rasa sakitmu, Dia kenal Anda yang sehat secara jasmani, tapi jiwa Anda, hati Anda merasa menderita. Tuhan kenal dan Tuhan lihat Anda. Dan kemudian saya bilang sama Tuhan, oh itu sebabnya Tuhan, Engkau menaruh tangisan di dalam hati hamba-Mu. Engkau menaruh belas kasihan hamba-Mu ini yang tidak tahu apa-apa, yang tidak mengenal mereka. Nangis oleh karena ikut sedikit saja merasakan belas kasihan-Mu. Oh Tuhan, Engkau begitu sayang dan Engkau begitu baik bagi semua orang yang ada di dalam ruangan ini. Anda tahu enggak? Anda datang di dalam ruangan ini, itu sorga yang tentukan. Allah Roh Kudus, Roh Allah, itu menuntun Anda untuk bisa berada di tempat ini. Entah Anda diajak, apakah Anda datang sendiri oleh karena brosur, oleh karena undangan orang lain. Sorga yang menentukan Anda datang di dalam ruangan ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menciptakan kita semua. Dia mengenal kita dan Dia ingin kita berjumpa secara pribadi dengan Dia. Sangat mudah bagi Tuhan Yesus untuk menyembuhkan tubuh Anda, jiwa Anda, dan memulihkan roh Anda. Karena Dia adalah Allah pencipta, Allah Tritunggal. Dia satu dengan 3 pribadi, Bapa, Putra, yaitu kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal itu sangat mengasihi kita. Dan di dalam ruangan ini saya tahu Allah Bapa hadir, Tuhan Yesus hadir, Allah Roh Kudus juga hadir. Kalau Allah Tritunggal hadir dan Tuhan Yesus diberitakan, Anda tahu apa yang terjadi? Tidak kelihatan Allah Roh Kudus itu, Roh Allah itu tidak kelihatan. Tuhan Yesus tidak kelihatan. Allah Bapa tidak kelihatan. Tapi kalau Allah Tritunggal itu hadir, maka yang terjadi adalah selalu malaikat-malaikatnya juga hadir. Karena malaikatnya adalah hamba dari Tuhan, pembuat alam semesta ini. Maka Tuhan menurunkan di tempat ini tangga dari sorga ke bumi ini, tepatnya di dalam ruangan ini. Dan banyak sekali malaikat membawa organ-organ tubuh yang baru untuk Anda semuanya yang membutuhkan. Sementara saya berbicara ini, Allah Roh Kudus berkata di dalam firman-Nya, Dialah yang memperkuat perkataan hamba-Nya. Dialah yang memperkuat firman dari Tuhan Yesus. Ketika saya berkata-kata seperti ini, saya tahu setiap kata diurapi oleh karena saya adalah hamba-Nya. Tuhan menurunkan di tempat ini tangga dari sorga, diturunkan di tempat ini. Malaikat lalu lalang membawa organ-organ tubuh yang baru. Asalkan Anda buka hati dan Anda percaya, maka terimalah organ itu. Maka terimalah organ itu. Ada orang yang dibukakan telinganya. Ada orang bisu yang dibukakan mulutnya. Ada kanker yang menjadi kering dan sembuh. Ada orang lumpuh yang bangkit. Ada buta yang melihat. Ada segala macam penyakit, Dia yang paling tahu. Dan malaikat-malaikatnya sedang sibuk di tempat ini. Oleh karena itu, sekalipun Anda sedang mencari kursi, pastikan Anda berjalan dengan tenang karena ada hadirat Allah di tempat ini. Jangan sampai Anda menabrak malaikat yang sedang membawa organ-organ tubuh itu di tempat yang tepat, di orang yang tepat, yang percaya dan beriman. Amin. Di dalam ruangan ini saya tahu ada kasih Tuhan yang mengalir untuk Anda sekalian. Karena Dia begitu baik, Dia mengasihi kita semua. Saya pun adalah orang yang pernah sakit. Seluruh tangan dan kaki penuh dengan luka dan disembuhkan seketika itu juga oleh Tuhan. Maka saya percaya
Anda pun di tempat ini akan mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang suruh saya dan kami semuanya memberitakan Injil. Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib. Dia turun menjelma menjadi manusia, dia rela menjadi manusia padahal dia raja di atas segala raja. Dia rela mati di atas kayu salib untuk membayar lunas dosamu, dosaku, penyakitmu, penyakitku. Ketika di atas kayu salib, dia dicambuk, dia didera, dan oleh bilur-bilurnya, lukanya, kita semua menjadi sembuh. Karena Tuhan sudah bayar duluan, supaya kita gak perlu sakit. Anda gak perlu di kursi roda. Anda gak perlu menderita sakit penyakit. Anda gak perlu menerima vonis dokter yang berkata, engkau pasti mati. Enggak lama engkau pasti mati. Karena ada Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkanmu. Asalkan engkau percaya, engkau sambar ambil yang telah Tuhan siapkan bagimu. Kami memberitakan firman Tuhan, saya adalah juru bicaranya kerajaan sorga yang hari ini memberitahukan kepada Anda. Tapi kami mempersiapkan semuanya, kenapa? Karena Injil yang kami baca, yang kami percayai dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya dan kami adalah murid-muridnya. Tuhan Yesus dengan gagah berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya kepada nama Yesus dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, dia akan berada di bawah hukuman. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Kami adalah orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan minum racun maut. Mereka akan memegang ular, tapi tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas seorang sakit. Dan orang sakit itu akan menjadi sembuh. Kami percaya, oleh karena itu kami memberitakan nama di atas segala nama, Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, Raja di atas segala raja. Tuhan mana yang begitu mengasihi kita selain Tuhan Yesus yang rela memberikan dirinya mati di atas kayu salib untukmu dan untukku. Supaya kita gak perlu masuk neraka, supaya kita diselamatkan, supaya kita masuk surga. Tuhan Yesus bayar lunas, sepenyakit-penyakitnya Tuhan Yesus bayar lunas. Bukan cuma keselamatan jiwa supaya masuk surga, gak perlu masuk neraka. Tuhan bayar supaya masuk surga, Tuhan bayar supaya jiwa kita merdeka dan menjadi milik Tuhan. Tuhan bayar supaya kita gak perlu sakit. Tuhan telah membayarnya lunas. Oleh karena mengasihi kita. Ketika Allah Bapa lihat manusia berdosa dan penuh dengan sakit penyakit, harus ada yang menebus. Allah Bapa memberikan Tuhan Yesus kepada kita. Ketika Tuhan Yesus turun ke muka bumi, menjelma menjadi manusia, melayani orang-orang berdosa dan orang-orang sakit. Dan dengan tujuan Allah, dia harus mati untuk menebus dosa kita. Ketika Tuhan Yesus turun ke muka bumi dan ambil semua beban dosa, taruh di atas bahunya. Bahkan taat mati di atas kayu salib, Bapa lihat, wow, engkau adalah anak Allah yang luar biasa. Itulah sebabnya Allah Bapa berkata di dalam firman di Filipi, aku sangat meninggikan dia, yaitu Tuhan Yesus. Itulah sebabnya aku mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya semua yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, di dalam nama Yesus semua bertekuk lutut. Dan supaya segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itulah sebabnya nama ini berkuasa. Kenapa kita mengangkat nama ini? Karena nama ini berkuasa. Nama ini telah membayar lunas nyawamu, nyawaku. Dosamu, dosaku, sakitmu dan sakitku, dia yang sudah bayar lunas. Masalahnya saya sudah terima Tuhan Yesus duluan. Termasuk sakit penyakit, saya sudah terima
kesembuhan itu terlebih dahulu. Dan akhirnya saya disembuhkan. Ada harus dengarkan firman. Tiba-tiba tulang punggungmu belakang diratakan oleh Tuhan. Ada bunyi kretek-kretek oleh karena Tuhan yang mengerjakannya. Ketika saya memberitakan nama Tuhan Yesus, Dia mengerjakan kesembuhan di dalam tubuhmu. Karena itu yang firman Tuhan katakan. Oh, mari kita lihat firman Tuhan yang sangat berkuasa di dalam Markus pasal 1. Buka bersama saya. Kalau Anda bawa Alkitab, buka bersama saya di dalam Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Markus pasal 1 ayat 40. Markus pasal 1 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-42. Saya akan membacakan untuk Anda sekalian. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Amin. Ketika Tuhan memberikan ayat ini kepada saya, ini menjelaskan tentang suatu saat di sebuah kota, Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang kusta. Mendengar tentang reputasi Tuhan Yesus sebagai anak Allah, tabib, penyembuh, guru yang kredibilitasnya sudah sangat tinggi sekali dan sangat dipercayai. Karena Tuhan Yesus sangat terkenal, Dia masuk ke kota dan ke desa. Banyak orang yang mendatangi Tuhan Yesus, termasuk orang kusta ini. Demi dia mendengar Tuhan Yesus ada di kota, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia langsung berlutut tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan dia berkata kepada Tuhan, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Reaksi Tuhan Yesus adalah melihat dia. Diceritakan di dalam cerita itu yang kita baca. Ketika Tuhan Yesus melihat dia, maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Kenapa? Karena orang ini orang kusta jasmani dan rohani. Secara rohani, dia terus berbuat dosa dan dia menderita. Seharusnya dia langsung masuk neraka, jiwanya menderita dan hidup di dalam ketidakpuasan. Secara jasmani dia sakit kusta beneran. Sakit kusta di zaman itu sangat dikucilkan. Masyarakat menganggap bahwa sakit penyakit kusta itu oleh karena dosa, oleh karena kutukan, dan tidak boleh berada dekat dengan orang kusta. Bahkan keluarganya seumur hidup dari orang kusta itu dikucilkan. Mereka nggak mau berhubungan dengan orang kusta itu. Takut juga dikucilkan oleh masyarakat. Kalau ada yang menjamah orang kusta itu, nanti orang lain tidak mau bergaul dengan orang tersebut. Statusnya jadi turun. Belum lagi, kalau bersentuhan itu penyakit menular. Dan zaman itu tidak ada obatnya. Jadi mereka nggak mau deket-deket sama si kusta. Dan si kusta Tuhan Yesus lihat langsung ke dalam hati dan hidupnya. Langsung dilihat orang ini hidup menderita. Kenapa? Karena dia sakit jasmani. Mentalnya juga tertekan. Karena dia dikucilkan. Tidak ada yang mau berteman dengan dia. Tidak ada yang mau bergaul dan makan bersama dengan orang kusta ini. Waktu Tuhan Yesus memandang dia, Tuhan memandang dengan kasih. Dan dikatakan di dalam firman itu, maka tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan.
langsung belas kasihan Tuhan Yesus itu ada di dalam hatinya. Dan kemudian dikatakan Tuhan Yesus langsung mengarahkan tangannya dan memegang orang kusta ini. Kalau mau dipikir, apa Tuhan Yesus nggak takut bahwa orang kusta ini akan menulari dia? Belum lagi banyak sekali orang yang melihat pemandangan itu, dan secara undang-undang orang yang memegang orang kusta seharusnya dikucilkan juga. Tapi apa yang terjadi? Ketika hatinya tergerak, langsung tangan itu bergerak. Oleh karena hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Ketika tangannya bergerak, orang kusta itu, dia katakan, aku mau. Tuhan Yesus katakan, aku mau. Jadilah engkau tahir. Maka orang kusta itu, seketika itu juga langsung menjadi sembuh. Oleh karena hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia lihat, hah? Kenapa tangan dan kaki dan seluruh tubuh menjadi sembuh? Tidak ada bekas-bekas luka. Tidak ada bekas satupun bahwa orang tersebut pernah mengalami kusta. Tuhan gantikan bahkan lebih bagus daripada kulit bayi. Tuhan mengerjakannya dengan sempurna oleh karena dia mengasihi orang kusta ini. Bukan hanya menyembuhkan dia, tapi Tuhan juga mengampuni dosa dari orang kusta ini. Jadi dia selamat, disembuhkan dan diselamatkan jiwanya. Tapi ketika saya baca ayat ini, langsung Tuhan Allah Roh Kudus menjelaskan kepada saya tentang ketika orang kusta ini datang kepada Yesus. Dia datang dengan perasaan putus asa. Tapi dia mau coba lagi, dia tidak mau menyerah. Dia tidak mau menyerah. Dia datang kembali kepada Tuhan Yesus. Karena dia mendengar bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Nah, orang kusta ini datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus melihat dia. Jadi di tempat ini, saya tahu ada orang-orang yang putus asa. Engkau sudah merasa putus asa, aduh kenapa penyakitku gak sembuh-sembuh. Kenapa masalah hidupku terus ada? Kenapa keluargaku terus sakit? Tuhan, di mana engkau? Tuhan katakan, aku ada dan mengasihimu. Hari ini ketika saya berdoa, Allah Roh Kudus menjelaskan kepada saya dan memberitahukan kepada Anda bahwa dimanapun Anda duduk, apapun persoalanmu, apapun sakit penyakitmu, jangan menyerah. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Amin. Karena dia sangat mengasihimu. Jangan pernah menyerah. Karena Tuhan Yesus sangat baik untukmu. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus sama seperti orang kusta itu, percaya. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia katakan, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Saya mau beritahu kepada Anda di dalam ruangan ini. Engkau bisa berkata kepada Tuhan yang ada di dalam ruangan ini, yaitu Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Katakan bersama saya, sebutkan penyakitmu. Karena orang kusta ini menyebutkannya secara spesifik apa penyakitnya. Dan mau apa dia? Dia mau tahir, dia mau dibersihkan, dia mau disembuhkan. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, maukah engkau menyembuhkan telingaku? Tuhan Yesus, sebutkan nama penyakitmu. Maukah engkau menyembuhkan mataku? Tuhan Yesus, maukah engkau menyembuhkan tumorku? Tuhan Yesus, maukah engkau menyembuhkan tanganku, kakiku? Tuhan Yesus, maukah engkau menyembuhkan lumpuhku? Tuhan Yesus, maukah engkau menyembuhkan syarafku? Tuhan Yesus, maukah engkau menyembuhkan tulangku? Tuhan Yesus, maukah engkau menyembuhkan migrenku? Apapun penyakitmu, sebutkan kepada Tuhan Yesus. Dia mendengar, dia ada di dalam ruangan ini.
Tuhan Yesus dan bala tentara sorga ada di dalam ruangan ini. Untuk itu kami percaya, untuk itu kami berdoa, untuk itu kami beriman, untuk itu kami yang ada di tempat ini, untuk orang-orang yang tidak kami kenal. Saya bilang sama Tuhan, tidak perlu khotbah yang bagus, tidak perlu terkenal. Satu yang hamba-Mu minta, izinkan setiap orang di dalam ruangan ini berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang mengenal dan mencintai Anda secara pribadi satu demi satu. Ketika merenungkan tentang orang kusta ini, Tuhan Yesus memandang dia. Sebelum dia berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Langsung Tuhan pegang dia. Siapa yang berani pegang orang berdosa yang penuh dengan kusta? Hanya dia yang telah membayarnya lunas di atas kayu salib. Dia sanggup melakukannya. Tuhan mau beritahukan kepada Anda, sekalipun dosa Anda banyak, sekalipun Anda putus asa di dalam hidupmu, asalkan engkau ada di dalam ruangan ini, ataupun di overflow, asalkan engkau mendengarkan Injil, asalkan engkau percaya, Dia sanggup memulihkan engkau. Jangan pernah menyerah. Karena Tuhan sangat mengasihimu. Sama seperti orang kusta ini. Dia dikucilkan tapi dia tidak menyerah. Sekali lagi dia mencoba, dia datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah keputusasaannya dia mencoba sekali lagi. Dengan spesifik dia beritahu apa yang menjadi sakit penyakitnya. Dia beritahu. Suatu saat saya dihadapkan dengan anak saya. Yang kedua, saya punya 3 orang putra. Salah seorang dari putra saya itu tiba-tiba diare. Diarenya puluhan kali, jadi dia buang air puluhan kali dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Dokter melayaninya dengan baik dan luar biasa. Diarenya sembuh, tapi yang terjadi pada saat dia diopnam di rumah sakit, anak saya itu kejang-kejang. Dia terus kejang-kejang, kemudian pingsan, sadar, kejang-kejang lagi, padahal dia nggak demam. Suhu tubuhnya itu normal, tapi dia terus kejang-kejang. Dan kemudian di dalam keluarga kami tidak ada riwayat kejang-kejang. Oleh karena itu, ketika lihat hasil tes dari pemeriksaan dari anak saya, itu sehat semuanya. Tapi dia mengalami kejang-kejang dan kemudian pingsan. Dia sadar, dia kejang-kejang lagi dan kemudian pingsan. Kemudian mama mertua saya datang dari Denpasar dan melihat anak saya. Pada saat dia melihat anak saya kejang-kejang, dia melihat, kami melihat, mukanya sudah mulai membiru, tangannya biru. Kedua kakinya juga, jari-jarinya mulai membiru dan saya pegang anak saya. Keadaan tubuhnya sangat dingin. Dia membiru dan dingin. Dan kemudian dia nggak sadar. Pada saat dia mau sadar sedikit, matanya ke atas dan dia semakin membiru dan semakin dingin. Dan kemudian dokter katakan kepada saya, kalau dia bangun lagi, tersadar lagi, dan kemudian dia tidak mampu mengenali kamu lagi, maka syaraf-syaraf anak ini telah menjadi rusak. Waktu saya lihat penderitaan anak saya, dia menahan kesakitan. Waktu saya lihat dia, anak sekecil itu, sebagai seorang mama, saya nggak tega. Kalau boleh, kalau menjadi mama pasti tahu. Kalau boleh, sakit penyakitmu nak, saya yang ambil, mama yang ambil. Biarkan mama yang merasakan penderitaan dan sakit penyakitmu, karena tubuh sekecil ini, kamu harus menanggung sakit penyakitnya. Mama itu nggak tahan. Saya lihat dia dalam hati saya, mama nggak tahan. Tubuh sekecil ini dengan sakit penyakit seperti itu, kalau boleh mama saja yang menanggungnya. Ketika saya lihat dia membiru, mertua saya katakan, ayo Mimi, cepat,
kamu telepon mamamu, mama saya ada di luar pulau. Kamu cepat telepon mamamu dan beritahukan kepada mamamu bahwa anakmu sebentar lagi akan mati. Pasti anakmu akan mati. Cepat telepon mamamu, kasih kabar. Saya lihat dia semakin membiru, semakin dingin saya pegang. Saya masuk ke kamar mandi. Saat itu perasaan saya bercampur aduk sebagai seorang mama. Hampir di dalam titik putus asa saya. Saya berlutut dan saya bilang kepada Tuhan saya. Saya bilang, Tuhan, saya mengasihimu. Sembuhkanlah anak saya. Di kamar mandi itu hanya saya sendiri dan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, sembuhkan anak saya di dalam nama Yesus. Dan kalaupun Tuhan, Engkau tidak menolong, Engkau tidak menyembuhkan, sekalipun Engkau tidak menolong Tuhan, aku tetap akan melayanimu, aku tetap akan menyayangimu, aku tetap akan mempercayaimu, aku tetap akan melayanimu dengan sungguh-sungguh, aku tetap akan mempercayaimu. Sekalipun Engkau tidak menolong, tapi aku percaya anakku hidup dan sampai besar seperti mimpi yang Kau berikan kepada hamba-Mu. Bahwa anakku akan mengasihimu, anakku akan melayanimu, anakku akan hidup benar di dalam Engkau, anakku akan menghormatimu, anakku akan mencintaimu, melayanimu, mengasihimu, menyayangimu Tuhan. Di kamar mandi itu, ada seorang mama yang hampir titik putus asa. Saya beritahu kepada Tuhan, sembuhkan anakku Tuhan. Dia sudah biru dan hampir mati. Saya enggak langsung telepon mama saya. Yang saya telepon Tuhan dulu. Saya bilang, Tuhan, sembuhkan dia. Dan di dalam doa saya bilang, Tuhan, sekalipun Engkau tidak menyembuhkan dia, sekalipun Engkau ambil saat ini nyawa anak saya yang lebih berharga dari nyawa saya, Engkau tetap Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau tetap Tuhan yang menciptakan kami. Engkau tetap Tuhan yang menciptakan alam semesta. Engkau tetap Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kami. Engkau tetap Tuhan yang kami kasihi. Aku menyayangimu Tuhan. Tapi bangkitkan dia, sembuhkanlah dia. Aku percaya Tuhan. Aku percaya padamu, sembuhkanlah dia. Hatiku tetap, Kau tolong, Kau tidak tolong. Hatiku tetap menyayangimu Tuhan. Tidak sedetik pun akan bergeser menyayangimu Tuhan. Bahkan dia yang lebih daripada nyawaku tidak akan bergeser kepercayaanku, kasihku kepadamu. Aku akan terus melayanimu. Pada saat saya katakan itu, tapi Tuhan, saya bilang, saya percaya padamu. Saya percaya Engkau menyembuhkan anakku. Terima kasih Tuhan, saya percaya padamu. Di tengah-tengah keputusasaanku, aku percaya kepadamu Tuhan. Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau berkata, aku bisa minta kepadamu di dalam namamu Tuhan. Bukankah Bapa pernah berkata, aku bisa minta kepadamu, aku bisa minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Maka Bapa akan mengabulkan doa oleh karena di dalam nama Tuhan Yesus, Putranya. Minta saja kepadaku, maka aku akan membuatnya bagimu. Maka aku akan menciptakannya bagimu. Maka aku akan memberikan organ-organ yang baru. Ketika saya katakan amin, saya keluar dari kamar mandi itu. Dan tiba-tiba anak saya bangun, dia buka mata. Dan dia katakan, Mama. Kata pertama kali dia, Mama. Saya ingat kata dokter, kalau dia sadar dan mengenal kamu, maka dia sehat. Waktu dia bangun, dia buka mata dan dia katakan, Mama, aku lapar, minta makan dong. Akhirnya saya suapin sedikit aja. Dia bilang, masih lapar, bisa minta lagi enggak? Saya suapin lagi. Saya bilang, pelan-pelan ya, kamu ini sudah berkali-kali kejang, tiba-tiba bangun, minta makan. Harus pelan-pelan makannya, saya bilang. Kalau Tuhan sanggup sembuhkan anak saya, bahkan di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus kita sanggup membangkitkan orang mati.
masakan penyakit Anda tidak akan disembuhkannya. Kalau saya mengalami sendiri, anak saya mengalaminya, banyak orang mengalaminya. 2000 lebih tahun yang lalu Tuhan Yesus membangkitkan anak muda Ninain. Tuhan Yesus membangkitkan banyak orang mati dan menyembuhkan sakit penyakit apapun sakitnya. Asalkan mereka percaya, masakan Anda akan ditinggalkan. Asalkan Anda percaya, maka Tuhan Yesus akan menyembuhkanmu. Asalkan Anda percaya dan menerimanya, maka kesembuhan akan menjadi milikmu. Amin. Selama pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi, Tuhan Yesus didampingi oleh Allah Roh Kudus. Itu adalah Roh Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, lebih baik kalau aku pergi kepada Bapa, supaya aku bisa memberikan kepadamu penolong yang lain, yaitu penghibur Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Kalau dia datang, dia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau Roh Kudus datang, maka Roh Kudus akan mendampingimu mengasihi Tuhan, menjelaskan tentang Tuhan Yesus, akan menjamah hati kita, dan Tuhan akan memperkuat perkataan firman yang kita ucapkan. Kalau Roh Kudus datang, dan atas setiap orang percaya yang menerima Yesus dan dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa lidah, maka firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan mau beritahu, kalau Roh Kudus, Roh Allah ada di tempat ini bagi anak-anaknya, maka dia akan memperkuat perkataan Injil tentang Tuhan Yesus. Dan ketika Roh Kudus menjamah Anda, maka tubuh Anda akan menjadi sembuh. Amin. Semua orang yang sakit secara jasmani, baik oleh karena engkau pergi bermain okultisme, sehingga pada saat engkau menyembah berhala tiba-tiba pulang sudah bisu, sudah tuli, oleh karena ada tumbal, iblis selalu meminta sesuatu. Apakah Anda dari lahir sudah menjadi sakit? Apapun penyakitmu, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkanmu. Dan Roh Kudus yang ada di dalam ruangan ini akan menjamah tubuhmu, sehingga engkau akan menjadi sembuh. Amin. Firman Tuhan katakan, tumpang tangan. Maka orang yang ditumpangi tangan oleh karena orang tersebut, hamba Tuhan itu percaya kepada Tuhan, maka orang tersebut akan menjadi sembuh. Tentu saja ini ada ribuan orang. Perlu waktu untuk pada saat tumpang tangan satu demi satu membutuhkan waktu. Manusianya enggak penting. Yang penting itu Tuhan. Saya minta semuanya bangkit berdiri. Saya akan menumpangkan tangan dengan cara kita bergandengan tangan. Oleh karena itu, saya minta jangan terlepas pegangan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena Roh Kudus akan mengalir dari tubuh ke tangan, tubuh ke tangan, tubuh ke tangan, tubuh ke tangan. Jadi saat Roh Kudus mengalir dari tubuh ke tangan, tubuh ke tangan, tubuh ke tangan, oleh karena saya menyembah Tuhan, oleh karena saya berhubungan intim dengan Tuhan, kita semuanya membuka hati. Saat Roh Kudus mengalir dari tubuh ke tangan, tubuh ke tangan, tubuh ke tangan, Dia akan menyembuhkanmu. Di bagian tubuh di mana engkau sakit, Roh Kudus akan menjamahmu. Ada yang akan merasa panas, ada yang merasa seperti dia aliri aliran listrik. Ada yang mendengar bunyi kretek-kretek-kretek karena Tuhan sedang menyembuhkan tulangmu. Ada yang benjolanmu itu dibuat kempes sama Tuhan. Ada yang menerima organ yang baru. Ada juga orang-orang tuli yang kemudian dibukakan telinganya oleh Tuhan. Bisu yang dilepaskan oleh Tuhan sehingga engkau bisa berkata-kata untuk yang pertama kalinya. Tuhan membuat kesembuhan dari berbagai macam penyakit yang engkau derita. Oleh karena Dia telah membayarnya di atas kayu salib. Saat kita bergandengan tangan, rindukan Allah Roh Kudus
untuk menjamamu. Pastikan jangan terlepas pegangan tangan itu. Biasanya yang saya lakukan adalah menyembah di kamar. Tetapi karena Engkau di tempat ini Tuhan, begitu banyak orang yang membutuhkan Engkau. Membutuhkan keselamatan, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan kelepasan. Maka izinkan hamba-Mu menyembah-Mu dari tempat ini. Setelah kita bergandengan tangan, nanti Anda bisa coba lakukan apa yang sebelumnya Anda tidak bisa lakukan. Kalau engkau ada pendarahan, bisa ke toilet, cek. Pendarahanmu telah berhenti. Kalau engkau ada di kursi roda, saat selesai bergandengan tangan, coba berdiri dan berjalan. Karena Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Untuk orang yang bisu, coba ngomong. Semua yang tidak bisa Anda lakukan saat bergandengan tangan oleh karena ada aliran Roh Kudus yang menjamamu. Lakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan sebelumnya. Karena yang menyembuhkan bukan manusia. Saya bisa menumpangkan tangan dan aliran Roh Kudus itu mengalir. Tapi tahukah Anda di dalam ruangan ini ada Dia yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus. Pribadi Tuhan Yesus ada di dalam ruangan ini. Saat Roh Kudus mengalir, menjamah tangan dan tubuh Anda dan melewati bagian tubuh yang sakit dan rusak. Saat itu juga Anda ditumpangi tangan bukan oleh manusia, tapi oleh Tuhan yang memiliki tangan yang berlubang paku. Oh, itu namanya Tuhan Yesus. Tangan yang berlubang paku itu akan menumpangkan tangannya atas engkau. Saat Dia tumpang tangan atasmu, demikian juga langsung malaikat memberikan organ yang baru atasmu. Percayakah Anda? Apakah Anda mau? Anda siap? Saya tahu Tuhan membuat saya menangis berhari-hari lamanya tanpa sebab. Kalau Tuhan yang menggerakkan hati orang yang tidak tahu sama sekali dengan orang lain dan membuat menangis. Tuhan yang saya tahu ketika digerakkan oleh belas kasihan. Apa yang akan Tuhan Yesus lakukan ketika Dia digerakkan oleh belas kasihan? Maka tangannya yang berlubang paku itu akan mulai menjamah. Kenapa Dia bisa tenang menjamah orang yang kusta itu? Karena Dia tahu Dia yang akan bayar di atas kayu salib. Tuhan Yesusku telah membayar sakit penyakitmu dan nyawamu lunas. Oleh karena itu, buka hatimu, percaya saja, terima mujizatmu di tempat ini. Saya tahu saya menangis tidak dengan percuma. Ketika saya menangis, itu tandanya hati Tuhan diliputi dengan belas kasihan karena menyayangimu. Itu karena Dia memberikan mujizat atasmu. Alex akan menyanyikan seorang diri. Saya akan bersekutu dengan Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku
Jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Jiwaku haus akan Engkau. Aku menyayangimu Tuhan. Aku menyayangimu. Engkau satu-satunya yang berharga. Oh, jiwaku merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Engkau lebih manis daripada madu di langit-langit mulutku. Tuhan, aku merindukanmu. Jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Jiwaku haus akan Engkau. Roh Kudus, Engkau kekasih jiwaku, sahabatku, sahabatku, Tuhanku, Tuhanku. Aku menyayangimu Tuhan. Aku menyayangimu lebih daripada diriku sendiri Tuhan. Aku menyayangimu Tuhan. Dan hatiku bersatu dengan Engkau. Dan hatiku bersatu dengan Engkau. Betapa ku cinta akan Engkau Tuhan. Izinkan aku melihat-Mu. Izinkan aku terus masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus memandang kepada sungai-Mu Tuhan. Jiwaku haus akan Engkau. Jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Engkau ada di dalam ruangan ini. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, Engkau lebih berharga dari semua yang ku sembah kudus, kudus,
semua nyanyikan dengan lembut. Engkau di sini Tuhan. Engkau di sini Tuhan. Engkau di sini. Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah Engkau manis di tempat ini. Engkau manis di tempat ini, Engkau hadir untuk kami. Dan saat ini, biar setiap orang yang ada di dalam ruangan ini menerima Engkau, Roh Kudus. Alami Engkau. Dan setiap penyakit, apapun nama penyakitmu, aku katakan sembuh dalam nama Yesus. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, Ku berikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang aku sembah. Sembuhlah dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus. Apa yang aku ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang aku lepaskan di bumi terlepas di sorga. Aku lepaskan kesembuhan ilahi atasmu saat ini. Terimalah di dalam nama Yesus. Dan setiap sakit penyakit yang dikarenakan oleh karena roh-roh jahat, yang dikarenakan oleh iblis, saat ini aku ikat dan aku hancurkan di dalam nama Yesus. Ikat dan aku dalam nama Yesus. Dan terimalah kesembuhan ilahi. Dan terimalah kesembuhan ilahi. Karena Tuhan Yesus mengasihimu. Karena Tuhan Yesus mengasihimu. Dalam bukan karena engkau harus, tapi karena engkau mengasihi kami semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
lepaskan tangan Anda. Untuk orang-orang yang telah sembuh, berikan kesaksianmu untuk meninggikan nama Tuhan Yesus. Anda yang sudah sembuh, bisa langsung ke sebelah kanan saya. Jadi dari arah Anda sebelah kiri, dari arah saya sebelah kanan. Ada tim medis di sana, ada para dokter yang akan memeriksa kesembuhan Anda. Bisa lakukan. Yang nggak bisa jalan, Anda jalan. Yang ada benjolan, pegang tempat benjolanmu. Tuhan menyembuhkanmu. Dan kemudian untuk mengecek segala sesuatu bisa langsung ke sebelah kanan saya. Di sana ada pengecekan, ada dokter yang untuk memastikan kesembuhan Anda. Biar nama Tuhan dipermuliakan malam hari ini karena Dia mengasihimu. Tetap dalam hadirat Tuhan. Oke, kita akan mendengarkan kesaksian tetap dalam hadirat Allah. Karena di tempat ini ada sangat banyak malaikat Tuhan berjalan. Oh, Anda tidak bisa melihat pemandangan yang indah ini. Tapi ada 2 tangga. Tuhan, kenapa ada 2 tangga? Di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Bukankah yang sakit ada di sebelah kanan? Apakah yang di sebelah kiri ada orang sakit? Dengan cepat yang di sebelah kiri yang sakit lambaikan tangan. Oke, saya melihat dari atas. Ternyata di bagian sebelah kiri ada juga yang sakit. Makanya ada 2 tangga. Dengan yang di bawah sini, malaikat sedang membawa organ-organ tubuh yang baru. Yang sedang bertugas, kalau mau jalan pun, jalan dengan hati-hati. Ada hadirat Tuhan. Ada Tuhan Yesus, ada Allah Roh Kudus, ada malaikat yang membawa organ-organ yang baru. Wow, pemandangan yang indah, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih mengasihi kami. Oke, Saudara Lukas, apa yang terjadi? Kena serangan gejala stroke. Dan sejak saat itu ibu ini tidak bisa berjongkok, ibu ini tidak bisa berjalan dan tidak bisa berlari. Tapi tadi waktu setelah selesai didoakan, ibu ini bisa berjongkok, berjalan, dan untuk pertama kalinya sejak 2 bulan yang lalu, ibu ini bisa ke kamar kecil seorang diri tanpa ada bantuan. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, Dia yang Haleluya. mengerjakan kesembuhan. Ayo Bu, lari dari situ ke situ, kembali lagi ke sini, ya. Ya, sekarang. Betapa jalan